Pak, perempuan itu butuh modal, Pak. Dandan pakai mani, Pak, mani. Pakai fulus. Belanjaannya tambahin. Besok ditambah 200.000. Beli lipstik, minyak wangi. Pakai depan suami. Jangan pakai kondangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ini kita sampai jam berapa ini? Berapa? 1. Jam 3 dah. Setuju nggak? Gue mah enggak. Ya copot lidah saya suruh ngomong sampai jam 3. Ini kita ngadain di sini nih, kita lagi ngapain nih duduk di sini? Acaranya apa? Maulid siapa? Nabi Yuna Muhammad. Senang nggak? Bahagia nggak? Ada nggak yang nggak bahagia? Yang nggak bahagia berarti orang geblek. Kenal Abu Lahab? Kenal? Saudara? Apa besanan? Besanan? Abu Lahab bahagia atas di malam di mana Nabi SAW dilahirkan ke dunia, sampai Tuaibah mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, yang dimana beliau menjadi budak Abu Lahab, menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab, lalu dibebaskan daripada perbudakan, dimerdekakan oleh Abu Lahab, berkah dari Sayyidina Muhammad SAW. Karena kebahagiaan Abu Lahab, inilah yang akan membawa satu keuntungan untuk Abu Lahab tatkala beliau di alam kubur, dibebaskan setiap hari Senin daripada siksa kuburnya. Makanya kita diajarin nih, setiap hari Senin, baik laki-laki mau perempuan, waktu dalam keadaan ibadah salat 5 waktu, kita nggak boleh baca tabat yada. Setiap hari Senin nggak boleh baca tabat yada. Kenapa? Biarin, kasih kebebasan sama Abu Lahab. Kasih kebebas. Ada salah satu dulu seorang pecinta Nabi Muhammad SAW, dengan saking bencinya kepada Abu Lahab, setiap hari nggak lepas dari surat tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu ma. Tiap kali sholat, saking bencinya sama Abu Lahab, malamnya didatangin oleh Nabi SAW di dalam mimpinya. Gak banyak ngomong Nabi, ditampar orang tersebut. Ini pecinta Nabi, ditampar oleh Nabi SAW. Wahai hamba Allah, Allah aja memberikan keringanan kepada Abu Lahab, kenapa engkau membuat setiap hari Senin menambahkan siksaan untuk Abu Lahab? Nabi masih membela Abu Lahab walaupun udah di liang kubur. Ini gimana kita yang bahagia dari lahir, kita senang dari lahir, tahu siapa Nabi Muhammad, cinta luar biasa kepada Rasul SAW. Cinta nggak sama Nabi? Bohong apa dusta? Bohong? Bohong apa dusta? Dusta apa bohong? Benar? Bohong ah. Saya mah maunya bohong aja. Kenapa? Cintanya hamba kepada Nabi dusta. Hari ini ngejalanin sunnah yang wajib, apa yang kita lakuin? Yang setiap hari kita lakuin. Ada nggak? Ada nggak yang istiqomahin? Perempuan panjang amat sampai ke sono. Laki-lakinya seetik, cuman 13 ekor. Perempuan semakin di depan. Pak, tanda akhir zaman. Pak,
perempuan sampai ujung. Bapak istrinya cuma atu, perempuan banyak, 4 Pak, 2, 3 Samsu. Betul nggak? Yang ngebolehin siapa? Yang bolehin siapa? Habib. Di dalam Quran ada nggak? Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 boleh. Kenapa Bapak nggak lakuin? Ada keinginan Bib, tapi nggak ada keberanian. Ada kemauan, tapi malu, takut ketahuan. Pak, kalau Bapak mau nyelamatin istri kawin lagi, cicing we cicing. Saya lagi ngobrol sama Bapak, Ibu madep sono aja. Lu demen amat ngeliat hidung gua lu. Pak, kursi kakinya berapa? 3 bisa nggak? Geledak. Apalagi 1, main sirkus. Senang banget mukanya tuh, lihat begitu 4. Alhamdulillah Habib dukung kami ya Allah. Berontak jiwa kelaki-lakiannya. Bu, Haji Adi, Pak. Kayaknya gue tahun besok nggak diundang lagi nih. Habis mukanya udah pada ngantuk sih. Masih seneng, masih seger nggak nih? Saya tadi ditanya sama Haji Adi, Habib, ini panggung maunya di sawah, di tengah sawah, di depan rumah. Saya bilang panggung di tengah sawah saya nggak kebayang. Saya ceramahin kodok, belut. Masya Allah, orang sini orang-orang soleh-soleha semua, tapi bohong. Kalau kata orang Maleber mah, love is blind. Wahwe, cinta itu buta. Termasuk Haji Adi, cintanya buta sudah. Serito ngeluarin uang sampai begini, tenda, lampu, panggung, sound, hadrah udah dibayar belum lu? Pak Haji katanya belum, Pak Haji. MC udah dibayar belum? MC masih dibayar juga, mah kelewatan dah. Ini semua kan perhiasan, betul? Yang membuat suasana jadi meriah ini semua, betul? Tenda aja udah ketahuan hampir 10 juta. Sama panggung, sama sound 15 juta. Habibnya 25 juta. Dibagi 3. Belum selesai ngomong, betul nggak Ki Ayo? Kita cek ntar amplop satu-satu. Pak Haji kasih nama, takut ketuker. Habis Habibnya 2, 1 kiai kan 3. Jatahku dikitan. Mana datang terakhir. Habibnya letik banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, kecil-kecil juga gue laku. Daripada lo ganteng jomblo. Senang nggak kita? Ada yang nyaut, emang ngerayain maulid apa berkahnya? Ini perlu dijawab apa enggak nih? Pakai dalil, pakai emosi. Pakai dalil, pakai emosi. Gue enakan pakai emosi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu riwayat. Saya mau tanya dulu, Nabi punya keberkahan nggak? Keberkahannya apa? Yang pertama, Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab cuman karena menyampaikan kabar gembira. Itu keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Ada yang bernama Syifa yang ikut serta membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki anak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, diberikan kekayaan karena keikhlasan seorang ibu membantu proses persalinan daripada ibunda Nabi Muhammad SAW. Kaya raya, berkah nggak? Berkah.
Kita yang hadir di sini berkah nggak? Ada snacknya nggak? Berkat aqua, kacang, tahu, rahu. Berkah nggak? Ada silaturahmi di dalamnya. Yang tadinya susah ketemu, nih hari ketemu nggak? Yang punya utang susah ditagih utang ini malam ada nggak? Lalu tagih dah tuh. Berkah. Yang tadinya jauh jadi dekat, kumpul bareng-bareng silaturahmi. Apa kata Nabi? Orang yang menjalin silaturahmi yang pertama, rezekinya akan diberkahkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ada keberkahan di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nyaut lagi, berkahnya Nabi mah banyak. Saya bilang berkahnya Nabi banyak. Ya udah Bib, kalau Nabi ada berkahnya, ya udah jangan terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi dong. Lah, sekarang saya mau tanya, yang mengagungkan dan memuliakan Nabi siapa? Siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa tuh firman siapa? Yang mengagungkan lebih dulu siapa? Yang memuliakan lebih dulu siapa? Saat Nabi dilahirkan, pilar-pilar kekuasaan Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Api Majusi selama ribuan tahun tidak pernah terpadamkan, tapi saat dilahirkan Nabi dipadamkan oleh Allah. Allah bisa menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Romawi Persia ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi. Allah bisa memadamkan api Majusi yang disembah oleh Majusi ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi. Tapi kenapa saat di malam kelahiran Nabi? Karena Allah ta'ziman wa takriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah Bib, cukup. Allah kan sudah mengagungkan dan memuliakan. Lalu kenapa kita harus terlalu berlebihan memuliakan dan mengagungkan? Hei, kami memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena semata kami hanya mengelulukan Nabi, melainkan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau kita sudah dimuliakan dan kalau kita sudah diagungkan, aman dunia, aman akhirat. Gimana caranya? Yuk hidupin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini sunnahnya udah dijalanin belum? Susah, padahal tiap hari kita masuk kamar mandi, betul? Ada nggak tiap hari orang mandinya di kali? Itu orang sampai kebo, betul nggak? Masuk kamar mandi kaki, sunnah apa bukan? Sunnah. Keluar pakai kaki, sunnah apa bukan? Kalau niatnya pakai sunnah dapat pahala nggak? Pipis dalam keadaan jongkok, buang air besar dalam keadaan jongkok, sunnah tidak? Saat istinja dengan tangan kiri, sunnah tidak? Dapat pahala nggak? Urusan kamar mandi keluar pahala udah banyak luar biasa. Itu dijalanin nggak? Saya lagi bilang sama Habib Gures, Bib, berarti umat Nabi ini pahalanya banyak luar biasa ya Bib, kalau ngejalanin sunnahnya betul. Kalau masih ada umat Nabi yang masuk neraka, kelewatan betul-betul. Minum dengan tangan kanan, sunnah nggak? Sebelumnya membaca bismillah, sunnah? Coba. Selesai ditaruh baca alhamdulillah, sunnah tidak? Pahala nggak? Makan dengan tangan kan, dengan mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana, masuk ke mulut, sunnah tidak? Cuci tangan selesai itu dikulum tangannya, sunnah nggak? Ada pahala di dalamnya. Makan aja meminum dapat pahala sama kamar mandi, belum yang lain-lainnya. Betul? Ayo hidupin sunnah. Tiap hari kita pakai sendal, pakai sepatu, pakai nggak? Pakai sendal kaki, buka sendal kaki, pahala semua yang diberikan oleh Allah karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi kita ini? Nabi ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Kalau ada yang mengatakan maulid ini jangan dilakukan, ini jawabnya aja pakai emosi aja udah. Lah duit gua. Yang baca maulid siapa? Gua. Yang capek, yang keringetan,
yang pantat tepos, yang keringetan. Kenapa lu yang repot? Betul nggak? Ini jawaban emosi. Kita baca maulid, kenapa? Kenapa kita merayakan maulid? Karena Allah lebih dulu mencontohkan ke setiap hamba. Jika Allah yang mulia, jika Allah yang agung, jika Allah yang maha besar memuliakan Nabi sampai seperti itu, bagaimana kita sebagai hamba yang hina, yang sholat kadang iya, kadang kagak, syukur kagak, kufur iya. Ya udah, Nabi kan manusia biasa, sama aja makin kita. Nih, yang begini ini mesti ditarik lidahnya yang begini nih. Nabi sama nggak sama kita? Sama sih manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas akan datang kepada kalian seorang nabi dari golongan manusia, betul nggak? Tapi beda manusianya Nabi sama kita. Nabi dikasih waktu 24 jam, kita dikasih waktu 24 jam, sama nggak? Sama. 23 jam Nabi pakai buat ibadah, 1 jam Nabi bagi-bagi silaturahmi, ngajar, macam-macam 1 jam, dan itu dihitung nilai ibadah di dalamnya. 24 jam terhitung Nabi jadi buat ibadah. Kita 23 jam bermaksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Sama nggak jamnya? Sama nggak? Oh, ada yang nyaut orang sini, Habib saya mah ibadah. Beneran ibadah? Bener? Yakin tuh ibadah? Allahu Akbar. Kompor belum dimatiin kita ingat. Betul nggak? Kunci motor di mulut motor kita ingat. Betul? Itu yang namanya ibadah. Padahal kita udah janji tuh, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, umrahku, hajiku, zakatku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu. Kompor masih keingetan. Betul nggak? Nabi 24 jam dipakai untuk ibadah. Beda dengan kita. Ada lagi? Ada. Nabi SAW ini yang pastinya. Nabi manusia, iya kita manusia. Kalau Nabi manusia terima wahyu. Kalau kita punya anak namanya, beda nggak? Beda nggak? Ada nggak orang Maleber terima wahyu? Punya anak wahyu banyak nggak? Banyak. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Subhanallah. Oh ya udah, Bib. Kalau Allah sudah memuliakan ya udah cukup. Jadi kita Nabi udah manusia biasa. Ini saya masih belum bisa terima kalau Nabi dibilang manusia biasa, nggak terima saya. Di dalam satu riwayat Nabi mau ngeludah. Kalau orang Maleber kalau bilang mau ngeludah, ngedehem apa? Ngedehem. Apa orang Maleber bilang tuh? Sama ya? Lu orang Sunda apa orang Medan? Ngedehem apa ngedehem? Oh, ngedehem. Nabi ngedehem. Begitu Nabi ngedehem, bangun sahabat, tangannya ada di wajah Nabi. Siapa yang duluan nyampe? Ludah Nabi ditaruh di tangannya, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi ngasih syafaat, orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ludah lu. Ada yang mau nangkep? Ada? Haji Adi, Haji Adi, ibu, mana ibu? Ibu cinta nggak sama Haji Adi? Pernah nangkep ludah Haji Adi? Beda nggak kita dengan Nabi? Itu baru ludah. Ada lagi? Ada. Nabi SAW saat perang Uhud, wajah Nabi berdarah-darah, anak panah tertembus ke pipi Nabi Muhammad SAW. Berdarah wajah Nabi. Malik bin Sinan ingin dengan cintanya ingin membersihkan wajah Nabi dari darahnya. Ya Rasulullah, adakah engkau mengizinkan untuk aku membersihkan wajahmu? Silahkan wahai Malik. Dilihat tangan kotor,
lihat sorban kotor, lihat jubah kotor, gak ada yang bersih. Nyamperin lagi ke Nabi, ya Rasulullah, aku berusaha ingin membersihkan, tapi gak ada yang bersih ya Rasulullah. Yang bersih hanya lidahku ya Rasulullah. Yang bersih hanya lidah. Apa kata Nabi? Silahkan. Dijilat wajah Nabi, ludahnya dibersihin, dikumpulkan di dalam mulut Malik bin Sinan. Lalu Nabi SAW mengatakan, mujah ya Malik, buang. Enggak ikutin Malik bin Sinan. Saat ingin mengatakan sesuatu, ditelan dulu tuh darah, ditelan. Begitu ditelan, wallahi la tamujjah ya Rasulullah, tidak akan aku buang ya Rasulullah. Ditelan sama Sayyidina Malik bin Sinan. Dua pelanggaran besar di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi tidak diikuti, lalu dengan bersumpah menolak perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar, dua dosa besar. Tahu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan? Wahai para sahabatku, jika kalian ingin melihat manusia yang masih hidup di dunia, beliau adalah penghuni surganya Allah, maka pandanglah Malik bin Sinan. Darah Nabi ditelan. Darah kita siapa yang pernah mau telan? Najis. Betul nggak? Di dalam Safinatun Najah, syarah dari Safinatun Najah, Kasyafatus Sajah, yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan air maninya Nabi suci mensucikan. Air mani Nabi suci mensuci, mulia, begitu Nabi Muhammad SAW. Coba kita kebayang gak tuh? Ada lagi, ada yang lebih ekstrim, ada saat Nabi, maaf, Nabi juga manusia, iya, buang air besar, iya, tapi Nabi saat buang kotoran bumi terbuka. Kotorannya bumi, kotoran Nabi dimakan bumi. Kotoran kita siapa yang makan? Ayam, lele aja gak doyan. Betul, beda gak kita dengan Nabi? Itu baru sekedar zahirnya Nabi SAW. Beda kita dengan Nabi. Satu riwayat, Nabi pernah tidur di tengah hari, setengah jam sebelum waktu zuhur. Saat Nabi tertidur, basah kelilingan Nabi, keringetan Nabi, bajunya Nabi terangkat. Ada satu bejana, saudaranya Nabi, bawahnya tuh ditadangin, keringatnya netes, ditaruh di bawah, diwadahin. Begitu Nabi bangun, nanya, itu apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi wewangian. Nah, keringat elu Apaq bin Asem. Beda nggak kita dengan Nabi? Berarti pantas kita memuliakan Nabi, pantas kita mengagungkan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah kita tahu Nabi itu pantas kita agungkan, kalau kita tahu Nabi itu pantas dimuliakan, ada yang ngomong lagi, ada ngakunya si kiai, bilang Siti Khadijah Islamnya diragukan. Istri Nabi Siti Khadijah digibahin, kan geblek. Nabi terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi. Saat pulang Nabi meriang, ditutup jasadnya dengan 7 lapis, dengan selimut 7 lapis, masih menggigil. Selesai ditanya, wahai suamiku, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang mendapati dirimu sampai seperti ini? Aku didatangi malaikat Jibril. Wahai Khadijah, aku telah disampaikan wahyu kepadaku. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasulullah. Apa jawaban dari Siti Khadijah? Ya Rasulullah, naam, aku percaya dan aku beriman dengan apa yang kau katakan. Siti Khadijah Islam pertama, perempuan pertama yang meluk agama Islam, yang percaya bahwa Nabi itu betul utusan Allah. Ada kiai ngakunya kiai ngomong Siti Khadijah Islamnya diragukan. Ada juga yang mengatakan Siti Khadijah itu belum Islam. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Ada juga yang bilang di luar sana, ibunda Nabi Siti Aminah dan Sayyidina Abdullah di neraka. Saya mau tanya nih, saya nggak ngomongin Nabi ya, Ibu bapak pengen ke rumah
Ibu kan ngemegang kunci, bapak nggak megang. Anak ada di dalam rumah, kunci sama anak. Ibu datang ke rumah anak, kira-kira dibukain nggak pintunya? Dibukain nggak? Pasti dibukain. Kenapa? Nah, orang tuanya kunci surga siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya kira-kira diselamatin apa didiemin? Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Keluarga Nabi disucikan oleh Allah, tidak ada cacat. Siti Aminah rahim yang disucikan oleh Allah. Ayahanda sulbinya terbawa dari zaman Nabi Allah Adam sampai ke Sayyidina Abdullah, dititipkan ke rahim ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha wa radhaha. Luar biasa. Dijaga Nabi keturunan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menyembah selain Allah. Tiba-tiba ada yang ngegibahin keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ada yang nyaut lagi. Ya udah Bib, kalau gitu kan kita masuk surga karena yang dilihat ibadahnya kita. Lah, ibadah kita benar apa enggak? Ibadah kita benar apa enggak? Puasa kita benar apa enggak? Dari pagi sampai sore ngejaga, begitu ngabuburit melihat orang tuh hidungnya tuh orang begitu amat. Betul enggak? Dosa yang kita buat. Begitu sholat pikiran sama hati kemana-mana. Ibadah kita enggak benar. Sholat sunnah jarang, qabliyah ba'diyah jarang, awabin jarang, semua serba jarang. Terus ibadah kita benar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Demi Allah, aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadahku, melainkan rahmatnya Allah. Aku dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang Allah. Ibadah kita mah nggak seberapa, ibu, bapak, nggak seberapa. Bu, mau masuk surga nggak? Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Itu sadar, Pak. Laki-laki banyak di surga, banyak di neraka. Surga kenapa? Ditindas istri. Hahaha. Kikir. Bu, sayang dong sama suami. Di sini doang lu bilang sayang. Ntar sampai rumah juga lupa. Pak, bapak pernah disayang sama istri? Nggak pernah. Tuh gimana jadinya si Otong? Bu, terpaksa kata itu bapak. Panggil bapak siapa? Sayang, ayang, bebek, manehna. Nggak boleh manggil begitu ya. Harus panggilan sayang. Pak, kalau besok ibu manggil bapak manehna, colok matanya. Bu, sayangin bapak ya. Tahu nggak? Saya di rumah istri saya manggil saya sayang loh bu. Lah bini-bini gua. Lah gimana nggak sayang sih pak, orang modelnya begini kan pak? Ini limited edition ini. Lahirnya 1000 tahun sekali. Bang elu pesek. Oh mancung no. Sombong gua kalau mancung mah. Ada kelebihannya alhamdulillah. Emang orang pesek nggak ada kelebihannya? Ada. Kelebihannya banyak. Tapi yang penting jangan pakai masker. Udah pesek pakai masker ketendet. Diikat dari belakang makin dalam. Begitu muka biru, aing paeh. Bu, sayang sama suami ya. Ya, cintain ya. Kalau ibu mau surga, ibadah ibu, kita tahu kan istri ibadahnya kita ini nggak seberapa kan ya? Nggak seberapa. Kuncinya surga seorang istri itu ada sama suami. Ibu boleh kaki ibu dititipin surga oleh Allah, iya, tapi buat anak ibu bukan buat suami. Sedangkan ibu, istri, surganya sama siapa? Taat sama suami. Jangan dikit-dikit melotot kalau ngomong sama suami. Kalau ngomong galak banget nggak boleh.
nyuruh-nyuruh, perintah-perintah nggak boleh. Tenang Pak, gue belain lo Pak. Kelihatan muka-muka tertindas tuh, lihat tuh. Bu, jangan ya, sayangin ya. Kalau pulang dipijitin. Ibu mau masuk surga sering-sering pegang kaki suami. Ya, mau dipijitin kayak mau dielus kak, pegang kakinya. Kalau bisa pulang dari sini seret kakinya, pegang. Ayo Pak pulang, Pak pulang. Ya Bu ya, ya Bu, sayangin Bapak juga gitu, sayangin istri, belanjaan tambahin. Ya, lu seneng amat lu, mematre lu. Pak, perempuan itu butuh modal Pak. Dandan pakai mani Pak, mani, pakai fulus, belanjaannya tambahin. Besok ditambah 200.000. Beli lipstik, minyak wangi, pakai depan suami, jangan pakai kondangan. Pakai kondangan doang ya Pak ya, bikin malu. Suami keluarin modal, yang dapat enaknya orang lain. Giliran ketemu suami cap kampak lagi, balsem lagi. Betul Pak, kelihatan Pak, muka bapak ini lagi nggak enak banget nih hari. Bu, depan suami cantik dandan, minimal pakai lipstik. Kalau mau tidur pakai tuh dandan. Malaikat naungin seorang istri yang dandan buat suaminya. Lagi tidur pakai lipstik, dandan rapi, enak dilihatnya. Suami pulang ngelihat, ya Allah, nggak mau saya bangun kalau begini Pak. Tidur terus aja. Betul nggak Pak? Pernah nggak suami ngelihat istri tidur dandan? Enggak. Bu, Ibu, ini udah malam nih, 11:30, nggak lapar? Gua lapar. Ngoceh aja ngoceh. Ya Bu ya, sayangin cintain satu lagi. Dan cintanya manusia sama manusia ada batasan. Betul. Bapak cinta sama ibu, ibu cinta sama bapak, anak sama orang tua sama anak, cintanya semua ada batasannya. Betul nggak? Ibu cintanya dusta nggak sama bapak? Bapak cintanya dusta nggak sama ibu? Dusta ya? Semuanya serba bohong. Siapa bilang Bib? Saya mah bapak, ayang, cintaku sedalam samudra. Kata ibu, bapak bilang, begitu juga aku. Cintaku bagaikan langit dan bumi dan seisinya. Bohong. Pak, ibu mati. Lo kok ngaminin lu? Ibu mati, amin katanya gitu. Parah lu Pak lu. Pak, ibu mati. Amin lagi. Dua aja besok diumumin di masjid. Sekali lagi. Ibu mati Pak, bapak mau nggak nemenin di liang lahat? Cintanya dusta. Ibu, bapak mati. Amin. Menghitung arisan. Bapak mati, ibu mau nggak nemenin liang lahat? Cintanya berarti ada batas. Coba lihat cintanya Nabi SAW. Sampai sakratul maut yang dipikir hanya umat Nabi SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tubna ilallah. Saat Nabi wafat, Nabi ingin wafat, sakratul maut yang dipikir ummati. Yang dipikirkan hanya kita di hadapan Allah. Nabi nggak mikirin dirinya. Saat sakitnya sakratul maut, dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, beliau mengatakan, wahai Israel, beginikah rasa sakit sakratul maut yang Allah ciptakan? Ya Rasulullah, aku mencabut rohmu sebagaimana aku mengambil rambut daripada tepung. Tidak ada rasa dengan ringan, wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wahai Allah, jika ini betul rasa sakit sakratul maut yang harus ditimpa kepada umatku, maka berikan rasa sakit itu di hari ini agar mereka umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Sakratul maut kita ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.